Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan membahas trik bagaimana lulus dalam wawancara perusahaan apapun. Jadi ini secara general pertanyaan yang sering dipertanyakan. Bagi teman-teman yang baru datang ke channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe dan share, like, komen video saya. Oke, yang pertama adalah perkenalan diri. Biasanya HRD itu mempertanyakan kepada kita untuk memperkenalkan diri. Coba ceritakan tentang diri Anda. Nah, triknya adalah dalam menjawab pertanyaan ini, coba untuk merelevansikan pengalaman atau latar belakang yang Anda miliki dengan posisi yang dilamar. Bagi fresh graduate, bisa menjawab dengan jelaskan nama dan latar belakang pendidikan. Itu misalkan ya, ceritakan kegiatan sehari-hari serta skill, kemampuan yang dimiliki. Gambaran passion, harapan, cita-cita yang ingin diraih sesuai dengan posisi yang dilamar. Yang kedua, apa motivasi Anda bekerja di sini? Itu juga sering banget ditanyakan dalam proses wawancara rekrutmen, ya, apa motivasi Anda bekerja di sini. Untuk motivasi, beberapa jawaban yang bisa dipakai ini ya, seperti ya, selain mendapat pekerjaan, motivasi saya melamar kerja di perusahaan ini adalah ingin memberikan kontribusi yang positif. Saya juga ingin menyalurkan dan memberikan karya, skill, dan knowledge yang saya miliki ya. Atau opsi kedua, saya ingin membangun hubungan, menjalin relasi, dan membantu rekan kerja untuk sukses serta mencapai target. Atau bisa juga dengan kepuasan mengatasi rintangan adalah motivasi terbesar saya. Bergabung dengan perusahaan ini merupakan pencapaian terbesar sehingga dapat meninggalkan zona nyaman sebelumnya. Hal ini menentang inilah yang menarik saya termotivasi melamar kerja di perusahaan ini. Itu seperti ini ya. Yang ketiga, pertanyaan yang sering dipertanyakan pada saat proses interview adalah coba ceritakan kelebihan Anda. Nah, untuk teman-teman jangan bingung. Dalam menjawab pertanyaan ini, pastikan bahwa kelebihan yang tercantum relevan dengan pekerjaan yang dilamar atau dapat dipakai di dunia kerja secara luas. Akan lebih baik lagi jika Anda dapat mendukung kelebihan dengan pencapaian Anda pada pekerjaan sebelumnya, agar calon perusahaan semakin yakin dengan Anda. Contoh kelebihan Anda ya, berkomitmen pada pekerjaan, kemampuan komunikasi yang baik, terus kemampuan interpersonal, senang mempelajari hal baru gitu. Yang keempat, pertanyaan yang sering dipertanyakan adalah coba ceritakan kekurangan Anda. Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang sepertinya menjebak ya. Ini pertanyaan kekurangan Anda. Dalam menjawab pertanyaan ini, coba untuk menjawab jujur. Jujur? Iya dong. Harus jujur, namun setelahnya jelaskan apa saja langkah yang sudah Anda lakukan untuk meningkatkan atau memperbaiki kekurangan tersebut. Contoh kekurangan, saya Pak kurang baik dalam manajemen waktu, kurang menguasai bahasa asing, terus pengalaman masih minim, kurang terorganisir, sulit mendelegasikan pekerjaan, dan lain-lain. Terus yang kelima, apa rencana Anda dalam 5 tahun ke depan? Itu juga sering dipertanyakan. Cara menjawab ini adalah dengan menceritakan rencana Anda dalam kurun waktu singkat. Kemudian tunjukkan ketertarikan pada pekerjaan dan tekankan komitmen pada perusahaan. Fokus saya dalam 1-2 tahun ini adalah untuk benar-benar mendalami bidang pekerjaan ini agar 2-3 tahun setelahnya saya bisa memikul tanggung jawab lebih. Saya memiliki minat besar pada industri ini dan potensi kedepannya, dan menurut saya perusahaan ini tempat yang tepat untuk mewujudkan hal tersebut. Kemudian hal yang sering dipertanyakan lagi adalah apa kegagalan terbesar Anda? Ini juga sering dipertanyakan ya, apa kegagalan terbesar Anda? Coba jelaskan satu momen di mana Anda merasa gagal. Itu juga sering dipertanyakan ya. Pastikan kegagalan ini baru saja terjadi selama 1 tahun belakangan. Jangan pilih yang sudah terjadi 3-4 tahun yang lalu. Pilihlah pengalaman Anda yang tetap aman untuk diceritakan. Jangan memilih cerita yang terlalu riskan mengenai kesalahan karir Anda yang bisa menjatuhkan diri Anda sendiri. Jika Anda fresh graduate, coba untuk menjawab pertanyaan kegagalan yang pernah Anda alami selama masa perkuliahan. Anda bisa memilih kegagalan yang Anda dapatkan saat Anda berorganisasi atau sebagai bagian dari sebuah kepanitiaan. Tidak hanya memberikan pengalaman kegagalan, coba beri juga penjelasan mengenai bagaimana Anda menyelesaikan kegagalan tersebut. Selain itu, jelaskan juga hal apa saja yang Anda dapatkan dari pengalaman tersebut. Kemudian, mengapa Anda pindah atau resign dari pekerjaan yang lama? Ini juga sering dipertanyakan ya oleh wawancara. Beberapa alasan yang dipakai, mendapat tawaran lebih baik, mencari tantangan baru, ingin lebih fokus ke keluarga, mencari lingkungan kerja yang kolaboratif. Terus ada lagi yang sering dipertanyakan, yaitu
apa yang senang Anda lakukan di luar bekerja? Ceritakan hobi Anda. Ini juga sering dipertanyakan. Anda bisa menjelaskan tentang hobi, kegiatan, atau apa yang senang dilakukan di luar waktu kerja. Bisa menonton film, berolahraga, atau menjalankan hobi lain seperti memasak. Kemudian, apa pencapaian terbesar Anda dalam hidup? Nah, ini juga sering dipertanyakan. Coba buat jawaban dengan format berikan pencapaian terbesar dalam hidupmu yang terbaru. Jawaban yang berhubungan dengan posisi yang dilamar. Jawab secara profesional dan serius, jangan lebih-lebihkan jawaban. Itu juga poin penting ya. Nah, ini juga yang riskan banget, yaitu berapa gaji yang Anda inginkan. Ini juga sering-sering banget dipertanyakan ya. Untuk menjawab pertanyaan ini, yang pertama Anda harus lakukan adalah riset terlebih dahulu UMR di daerah tempat Anda melamar, kebutuhan hidup minimal, dan upah minimal dari pekerjaan sejenis. Setelah Anda mengetahui jumlah upah yang diinginkan dalam menjawab pertanyaan ini, sebaiknya juga mengungkapkan angka yang pasti. Ungkapkanlah gaji yang Anda harapkan secara kisaran. Hal ini agar pewawancara dapat memiliki pertimbangan dan juga lebih mengetahui kemampuan Anda. Terus, apakah Anda memiliki pertanyaan untuk kami? Ini juga sering ya. Jadi Anda bisa tanyakan pertanyaan seperti ini. Misalkan ya, bagaimana keseharian pegawai yang bekerja di posisi ini? Apa saja tantangan yang dihadapi mereka yang bekerja di posisi ini? Itu contohnya. Oke, teman-teman, tips dari saya seperti ini dulu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh tanyakan di Instagram saya. Lewat DM, juga bisa lewat komentar. Nanti akan ada part-part selanjutnya untuk trik dalam jawab wawancara. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.